Salam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang bersekutu atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan berbagai-bagai beban berat. Kami percaya kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap. Tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapa, biarlah kebenaran yang kekal itulah yang disabdakan bagi setiap kami di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bulanan gereja kita pada bulan Agustus ini Bapak Ibu yaitu komunitas yang memberkati bangsa. Ini terkait bulan Agustus ini kan bulan kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Dan kita bersyukur tahun ini Indonesia negara kita berulang tahun yang ke-80 Bapak Ibu. Ya. Luar biasa, ya, 80 tahun. Ya. Kita terus berdoa supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema minggu kedua ini adalah Loving the Nation. Ya. Tapi saya nambah sedikit supaya bisa nyambung dengan ayat yang diberikan, yaitu loving the nation through loving others. Mengasihi bangsa melalui kita mengasihi sesama. Karena Bapak Ibu, paling tidak ada 3 komponen, 3 unsur pembentuk sebuah negara. Sebuah negara bisa berdiri paling tidak ada 3 unsur yang penting. Yang pertama yaitu harus ada wilayahnya. Ya. Kalau tidak ada wilayah, maka tidak bisa dibikin sebuah negara. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat untuk mendirikan negara, maka cari dulu wilayahnya. Ada daratnya, ada lautnya, ada airnya, ada udaranya. Itu syarat yang pertama. Ya. Coba Bapak Ibu cari-cari di Indonesia ini ada pulau yang masih kosong enggak? Ayo kita bikin negara sendiri di situ. Harus ada wilayahnya. Lalu yang kedua harus ada rakyatnya, warga negaranya. Dan yang ketiga harus ada pemerintah sebagai pengelola daripada negara itu. Maka ketika kita bicara tentang loving the nation, mengasihi bangsa, maka 3 komponen ini terkandung di dalamnya. Gak bisa kita bilang kita mengasihi bangsa Indonesia kalau kita tidak mengasihi pemerintahnya, tidak mengasihi wilayahnya. Mungkin Bapak Ibu nanya, how to love, bagaimana untuk mengasihi lingkungan itu? Salah satunya apa Bapak Ibu? Kita buang sampah tidak sembarangan. Jangan menebang hutan dengan sembarangan. Got-got kita bersihkan. Itu salah satu wujud kita mengasihi lingkungan alam ini. Dan kalau kita katakan bahwa kita mengasihi bangsa dan negara, maka tidak bisa kita tidak mengasihi rakyat, warga negara Indonesia yang ada di bangsa ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang nanti ada hubungannya dengan ayat yang mau kita baca.
Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan menghadirkan kita di bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini keren Bapak Ibu. Kenapa? Bangsa Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa. Apa kekayaannya? Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk. Bahkan kemungkinan dia adalah di dunia ini bangsa yang sangat pluralis dan majemuk. Majemuk dalam hal apa saja Bapak Ibu? Hampir agama-agama besar yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Bahkan agama Yahudi juga ada di Indonesia Bapak Ibu. Sekarang kan sudah mulai, dulu kan orang masih takut-takut mengaku dia beragama Yahudi. Sekarang sudah di media sosial kita bisa lihat. Ada begitu banyak suku, bangsa, bahasa, warna kulit. Kalau kita ke Eropa semua putih. Tapi kalau di Indonesia Bapak Ibu, mau warna apa saja ada. Ya, putih, sawo matang. Kalau saya ini bukan sawo matang Bapak Ibu, kematangan. Sawo kematangan. Dulu awal-awal Bapak Ibu waktu saya ke Jakarta sempat agak minder juga gitu ya. Lalu berkali-kali kami lihat, saya sama istri ketemu orang Afrika. Lalu istriku menghibur saya, udah nggak usah inilah, masih ada yang lebih gelap dari kau gitu. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ada warna-warni, kalau hidup itu kan hanya flat, satu warna aja Bapak Ibu, suka nggak? Ada kala membosankan. Tapi di Indonesia ini Bapak Ibu, beraneka ragam, sangat pluralis. Nah, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen untuk keberagaman ini? Saya ingat tema PGI beberapa tahun lalu mengusung tema tentang bagaimana sikap gereja terhadap pluralisme. Maka PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengusung tema dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan baik kepada semua orang. Alkitab mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi orang berkulit hitam, orang berkulit putih, agama apapun, suku apapun, bangsa apapun. Tuhan itu baik kepada semua orang. Maka konsekuensi logisnya bagi orang yang menyembah Tuhan, karena Allah mengasihi semua orang, maka orang Kristen juga wajib untuk mengasihi semua orang. Dan itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena kita ada di bangsa yang sangat majemuk. Nah, mari Bapak Ibu coba kita lihat pembacaan kita yang menjadi dasar kita mengasihi bangsa kita. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Judul perikop firman Tuhan ini, orang Samaria yang murah hati. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat
tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, di dalam kisah ini untuk menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat itu gurunya, ya, pemimpin agama, ahli kitab sucinya orang Yahudi pada saat. Dia datang lalu bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku punya hidup yang kekal? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Yesus tidak menjawab. Ya, kalau jawaban langsung kan Yesus bilang, kamu harus bertobat, harus mentaati perintah Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi dalam kisah ini Yesus tidak langsung menjawab. Yesus kembali bertanya, ya, apa yang kau baca di dalam kitab sucimu itu? Ya, ini kalau dalam ilmu pendidikan Bapak Ibu, mungkin kalau guru-guru tahu, kebetulan saya juga ngajar dan sedikit belajar ini pola mengajarnya Sokrates, Bapak Ibu. Kalau muridnya bertanya, dia tidak menjawab. Tapi dia balik bertanya lagi. Supaya apa? Nanti kalau dia ditanyain lagi, dia bertanya. Jadi pertanyaan yang satu diajukan oleh si naradidik, tapi dijawab oleh gurunya dengan pertanyaan, bisa banyak pertanyaan. Tujuannya apa? Nanti si naradidik ini sendiri, peserta didik ini yang akan menemukan jawabannya sendiri. Ini pola pendidikan yang saya pikir sangat baik. Jadi istilahnya si murid itu tidak disuapi begitu saja. Tapi biarkan dia yang akan menemukan jawabannya sendiri. Nah, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, apa yang kau baca di situ? Sebagai seorang ahli Taurat, dia menguasai hukum Taurat. Dan dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ya. Bapak Ibu, ini hukum yang utama dan yang terutama, yang merupakan intisari daripada seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat, 10 perintah Allah yang Tuhan Allah berikan kepada orang Israel, itu terkandung dalam 2 hukum ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah secara vertikal, mengasihi sesama secara horizontal. Ada 10 perintah Allah, hukum 1 sampai hukum 4 itu bicara tentang kasih kepada Allah. Ya, jangan ada padamu Allah lain, kuduskan hari Sabat. Ya, itu Bapak Ibu bukti daripada orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, pasti dia akan beribadah pada hari Sabat. Lalu hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Kalau orang yang mengasihi sesamanya, dia tidak akan mencuri. Makanya ada perintah jangan mencuri, jangan membunuh. Itu sebagai intisari daripada bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah, lalu orang ini bertanya lagi, Guru, siapakah sesamaku manusia itu? Sesama manusia itu siapa? Apakah sesama manusia itu yang satu suku dengan saya? Yang satu agama dengan saya? Yang satu bangsa dengan saya? Tapi di sini Yesus memberikan sebuah cerita. Ada seorang yang dirampok habis-habisan. Dia hampir mati. Dia membutuhkan bantuan. Lalu ada seorang imam, seorang pendeta yang lewat. Pendeta ini lihat, waduh, itu ada orang yang sekarat. Mungkin orang ini teriak, tolong saya, bantu saya. Tapi si imam ini, Alkitab bilang apa? Dia justru jalan dari seberang jalan.
tidak memberikan pertolongan. Ya ada yang punya argumen, Pak Yoel, itu pendeta lagi buru-buru mau pelayanan. Tapi Bapak Ibu hati-hati juga di Indonesia ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di jalan, saya pernah lewat dari daerah Cimanggis mau pulang jam 2 malam Bapak Ibu. Saya lihat ada orang yang tergeletak jatuh dengan motor. Ya, itu tengah malam kan sepi Bapak Ibu. Ya ini pakai pemikiran yang agak, akhirnya saya juga nggak berani nolong. Kenapa? Saya berpikir kalau saya turun lalu saya nolong, bisa saja warga datang bilang saya yang nabrak kan? Itu pikiran saya seperti itu ya. Atau bisa juga sekarang hati-hati Bapak Ibu, ada orang yang pura-pura celaka. Lalu kita turun, udah temannya mungkin ambil kendaraan atau dan sebagainya. Lalu yang kedua kita bilang apa? Lewat seorang Lewi. Siapa ini Lewi? Pelayan di gereja. Ketika orang Lewi ini lewat, mungkin orang yang sekarat ini berteriak, tolong saya, help me. Tapi Alkitab bilang apa? Dia juga berjalan dari seberang jalan. Ini dari kisah ini memang sangat tragis Bapak Ibu. Ada kala orang-orang yang justru mengenal kebenaran, mereka yang tidak mau melakukan kebenaran itu. Ini tantangan. Orang yang mengajarkan kasih, tapi seringkali dia tidak melakukan itu. Nah Tuhan Yesus bilang begini, lalu ada seorang Samaria. Siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini ketika dia lihat ada orang yang sekarat, Alkitab bilang apa? Lalu timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Di sini Yesus mau menggambarkan sesama manusia itu apa gitu ya. Yesus mengambil orang Samaria. Bapak Ibu, orang Samaria ini siapa? Kalau kita lihat dari sejarah kerajaan Israel Bapak Ibu. Israel kuno. Israel ini kan mengalami kejayaan yang luar biasa setelah masuk ke tanah Kanaan. Itu pada saat dia menjadi satu negara kerajaan. Itu pada rajanya yang pertama bernama siapa? Saul ya. Lalu sesudah Saul, Daud ya. Kemudian Daud ada Salomo. Nah setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel ini terbagi menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara itu Samaria, lalu kerajaan Israel Selatan itu Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, lalu kerajaan Israel Utara ini tidak lagi menyembah Allah. Mereka melakukan kejahatan, raja-rajanya melakukan kejahatan, ya. Tidak lagi menyembah Allah Yahweh. Lalu Tuhan hajar mereka dengan cara apa? Tuhan membangkitkan satu kerajaan yang besar, namanya kerajaan Asyur. Asyur datang menghancurkan kerajaan Israel Utara. Lalu orang-orang Israel Utara ini, yang di Samaria ini, orang Samaria ini, diangkut bawa ke Asyur. Dan wilayah Samaria yang kosong itu diisi dengan orang-orang dari berbagai negara. Dari Asyur, dari Syria, dari Babel. Ya. Akhirnya Samaria itu, Israel Utara itu sudah tidak ada lagi. Sudah terpencar. Nah kemudian terjadi juga dengan Israel Selatan. Yang dua suku itu Bapak Ibu. Mereka juga menyembah berhala. Tuhan kirimkan siapa? Kerajaan Babel. Menghancurkan mereka, Nebukadnezar. Lalu orang Israel ini dibuang ke Babilonia. Yang nanti kita baca itu kalau nggak salah ada ayat yang diberikan dalam bulan Yeremia 29 ayat 7 itu Bapak Ibu. Itu ketika orang Israel ada di pembuangan di Babel. Ya, Tuhan bilang apa? Ini ayat tema kita bulan ini kan? Yeremia 29. Tuhan bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah bagi kota itu. Itu waktu orang Israel ada di pembuangan ya. Tuhan bilang apa? Sekalipun engkau ada di pembuangan, bukan di negaramu sendiri, engkau sebagai sebuah komunitas rohani, engkau harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu dan berdoa bagi kota itu. Nah ini sebenarnya ini tugas orang Kristen Bapak Ibu, yaitu kita mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara. Lalu yang kedua,
kita berdoa bagi bangsa kita. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, sehingga akhirnya orang Samaria ini Bapak Ibu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang sudah tidak asli lagi. Orang Yahudi. Ya, makanya orang Samaria ini punya kitab suci sendiri. Ya, mereka punya tempat pusat peribadatan sendiri. Ya. Nah sejak zaman itu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi memandang bahwa orang Samaria ini bukan orang Yahudi, agama Yahudi yang asli. Bahkan dianggap sebagai orang kafir Bapak Ibu. Ya. Orang Yahudi kalau mau pergi ke satu tempat Bapak Ibu, dan kalau mereka akan melewati jalan yang dekat dengan wilayahnya Samaria, dia harus rela untuk nggak apa-apa putar jauh, yang penting tidak berjalan lewat wilayah itu. Bapak Ibu lihat betapa orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bangsa yang ada di level yang sangat rendah. Tapi di dalam kisah ini Bapak Ibu, justru Yesus mau menunjukkan begini, bahwa orang Samaria inilah yang menerapkan hukum Taurat, mengasihi sesamanya. Si imam orang Lewi, dia tidak mempraktekkan itu, padahal mereka satu bangsa, satu agama dengan orang yang sekarat itu. Justru orang Samaria ini yang dianggap najis, dianggap kafir, yang adalah musuhnya. Justru Alkitab bilang apa? Dialah yang memberikan pertolongan. Dan disitulah kesimpulan dari percakapan itu. Yesus bilang begini, menurut kamu siapakah sesama manusia dari orang yang sudah hampir mati itu? Yaitu orang Samaria. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi di sini Yesus mau mengajarkan begini, bahwa yang disebut sesama manusia itu adalah semua orang. Mau dia agama apa saja, mau dia suku apa saja, bangsa apa saja, itu adalah sesama manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah Bapak Ibu ya, untuk kita bisa mengasihi orang yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi di sini Bapak Ibu kita bersyukur ada di Indonesia, kita bisa mempraktekkan ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang berbeda suku dengan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak seagama dengan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang berbeda suku dengan kita? Itulah sesama manusia. Ya. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang baik kepada kita, orang yang sama dengan kita, Yesus pernah bilang begini, apakah jasamu? Kalau kita disuruh mengasihi musuh kita, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak ibu-ibu mengasihi suaminya yang sudah menjengkelkan? Gimana ibu-ibu? Aduh Pak Yoel, enggak bisa Pak Yoel. Justru tiap hari saya berdoa, Tuhan, angkatlah suamiku ini ke dalam kemuliaan-Mu, katanya. Ada suami-suami yang juga ngeluh, aduh Pak Yoel saya udah gak bisa lagi. Ya. Istriku ini bikin aku pusing aja gitu. Bisakah kita mengasihi orang yang kita anggap sudah menyakiti kita, memusuhi kita? Bapak Ibu, kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang baik kepadamu, Yesus bilang apa? Apakah bedamu dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Itu Yesus bilang begitu. Itu di dalam Matius pasal 5 ya. Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau mengasihi orang yang baik dengan kita, mengasihi orang yang sama dengan kita, tidak perlu Bapak Ibu kita jadi orang Kristen. Gak perlu. Orang gak kenal Tuhan juga bisa lakukan itu.
Makanya Bapak Ibu sekarang generasi muda banyak yang sudah tidak mau beragama. Itu sudah orang ngaku, saya nggak usah beragama. Kok lihatnya orang yang beragama kok musuhin sesamanya hanya karena beda suku, beda agama. Itu terjadi fakta. Generasi muda bilang, saya nggak perlu agama. Yang penting saya bisa mengasihi orang lain. Nilai-nilai kemanusiaan ada, itu kan nilai universal yang ada dalam semua agama. Makanya Yesus bilang, kalau engkau hanya mengasihi orang yang baik, yang sama denganmu, apakah jasamu? Justru ketika kita bisa mengasihi musuh kita, Yesus bilang apa? Engkau adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin itu menyakiti kita, menjadi musuh kita, kita disebut sebagai anak-anak Bapa yang di sorga. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan itu Bapak Ibu, jangan-jangan kita bukan anak Bapa yang di sorga, tapi mungkin anak Bapa yang lain Bapak Ibu, yang bukan di sorga. Kalau anak Bapa yang di sorga, pasti dia akan mengasihi semua orang. Amin Bapak Ibu. Bahkan yang membenci, yang menyakiti, yang menjadi musuh kita. Ini memang gak gampang. Sebenarnya Bapak Ibu, inti dari kita melakukan ritual agama ini apa Bapak Ibu? Hanya ada dua. Yang tadi itu, intisari hukum Taurat. Kita semakin mengasihi Tuhan. Dan impactnya apa? Buktinya apa? Kita bisa mengasihi sesama. Yang suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kita mengasihi tetangga kita, sebelah kita, kiri kanan. Dan justru kita menjadi kesaksian bahwa kita adalah anak Bapa di surga. Kalau tetangga kita lihat kita nggak bisa mengasihi mereka, kita nggak bisa jadi kesaksian. Karena hidup kita di dunia ini Bapak Ibu, kita sedang mempertontonkan siapakah kita di hadapan dunia ini. Apakah kita anak Bapa di surga atau bukan? Bukan ketika Bapak Ibu ada dalam gereja ini, Bapak Ibu, gereja ini hanya 2 jam. Kita ada di sini untuk kita mendapatkan pengetahuan iman kita dikuatkan. Lalu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Itu aja intinya Bapak Ibu. Ketika kita hadir di mana-mana, kita bisa menunjukkan kasih kita. Bapak Ibu, suatu ketika habis saya mengajar Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI. Saya waktu itu ngajar satu mata kuliah, bukan mata kuliah agama. Jadi dosen agama diminta juga. Habis saya ngajar, ada seorang, saya mau ke parkiran, ada seorang mahasiswa yang ngejar saya. Ngejar saya, lalu dia bilang, Pak Yoel, saya lihat Bapak begitu menikmati profesi Bapak sebagai dosen. Ya. Tapi di situ saya lihat bahwa mungkin ada sesuatu yang saya, kalau ngajar mata kuliah umum saya nggak pernah bilang saya pendeta Bapak. Saya nggak ngomong saya pendeta. Tapi bagaimana kita memperlakukan siswa itu. Saya punya prinsip ketika saya ada di situ. Bagaimana orang itu bisa berubah. Hidupnya akan semakin baik. Itulah pelayanan Bapak. Itu aja prinsip saya. Saya berkali-kali ngajar Bapak Ibu. Ada STT yang saya ngajar. Nggak pernah saya terima duit 1 semester. Nggak pernah ada. Tapi bagi saya kalau saya punya kesempatan untuk mengajar. Itu kesempatan saya memberikan hidup. Lalu dari apa yang saya ngomong, saya ajarkan itu. Membuat orang itu cara hidupnya berubah. Wah, dia menjadi lebih baik. Itu sudah luar biasa. Kalau enggak kita hidup ini Bapak Ibu enggak ada gunanya. Kita capek-capek hidup, sudah banyak masalah. Hidup enggak berguna lagi. Aduh Bapak Ibu, itu hidup yang sia-sia Bapak Ibu. Hidup yang berarti itu apa Bapak Ibu? Ketika hidup kita bisa membuat orang semakin kenal Tuhan, dia semakin baik, dia berubah. Itu hidup kita Bapak Ibu. Mari setiap kita Bapak Ibu, gak perlu Bapak Ibu jadi pendeta, gak usah. Kalau jadi pendeta tapi seperti tadi orang imam dan para lewi itu untuk apa? Hidup ini kan singkat Bapak Ibu. Apa tujuan hidup kita Bapak Ibu? Kita datang ke gereja tujuannya apa? Bukan hanya kita nanti supaya di luar kita bisa mempertontonkan kita ini anak-anak Bapa di surga. Lewat apa? Lewat tadi. Makanya Tuhan Yesus pada akhirnya bilang sama orang ahli Taurat apa? Pergilah dan perbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria.
Supaya apa Bapak Ibu? Selagi kita hidup ini, hidup kita jadi berkat Bapak Ibu. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan sebelum saya mati, kalau bisa ada puluhan ribu mahasiswa yang mereka pernah berubah. Mungkin gak usah banyak-banyak. Hanya 1-2 kalimat, mungkin dia pernah ada bersama saya. Lalu dia menyadari, oh iya saya harus jadi orang baik ya. Wah, itu sudah berarti hidup kita. Mari Bapak Ibu mau buat hidup kita berarti? Kasihilah sesama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata loving the nation, ya, mengasihi bangsa kita, maka kita harus mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, apapun profesimu. Coba mulai hari ini Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup ini dengan sebuah prinsip bahwa hari ini hidupku harus menunjukkan kasih kepada sebanyak mungkin orang yang aku jumpai. Supaya apa? Orang bisa tahu kita anak Bapa di surga. Lewat hidup kita Bapak Ibu. Saya awal tahun kemarin mendapat kesempatan melayani di Hong Kong Bapak Ibu. Jadi saya ini 2 kali ibadah di sana. Rupanya habis saya ibadah, ada jemaat-jemaat yang masih nunggu, mereka nggak pulang. Ya, karena waktu itu saya nggak altar call juga kan, saya hanya ibadah lalu doakan. Ada mungkin 20-an orang yang mereka masih antri. Dan akhirnya mereka antri. Dan antrinya teratur, saya sampai bingung kan. Mereka bisa antri satu-satu gitu sampai berdiri gitu, berbaris gitu kan. Lalu ada seorang ibu, ya mungkin sekitar umur hampir 60. Dia orang Indonesia tapi kerja di sana. Dia hanya minta, Pak Yoel doakan saya. Tahun depan saya mau pulang Indonesia. Saya bilang bukannya udah enakan di sini Bu. Kan Ibu kerja di sini kan lumayan gajinya kan. Daripada saya dulu bukan agama Kristen. Tapi ketika dia di Hong Kong, dia mengenal kasih Allah itu. Lewat apa? Dia melihat bagaimana orang-orang Kristen itu bisa menyatakan kasih. Dan satu tujuannya apa? Dia mau pulang. Dan dia bilang puji Tuhan. Karena saya mengenal Kristus. Anakku perempuan sudah jadi Kristen dan sudah sekolah teologi di Indonesia. Dan dia menikah dengan pendeta. Dan mereka sudah punya gereja. Dan dia bilang itu beban saya. Saya pengen pulang. Kebetulan dia orang Jawa Timur. Saya pengen pulang. Dan saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu gak perlu kita pintar khotbah. Hari-hari ini orang sudah muak dengan ceramah tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu bisa lihat di medsos. Makanya anak-anak muda sekarang coba kita omongin. Mereka udah gak percaya. Kita mau jadi seperti orang Samaria yang murah hati. Yang mempertontonkan dirinya sebagai anak Bapa yang di sorga. Dia tidak berkhotbah, dia tidak berceramah. Tapi bagaimana dia menyatakan buah-buah kasih itu. Ini yang penting Bapak Ibu. Untuk apa kita tahu banyak tapi kita tidak melakukan. Ini dua intisari hukum Tuhan ini Bapak Ibu. Mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu. Dan kita bersyukur kita ada di bangsa Indonesia ini. Bangsa yang majemuk, yang sangat pluralis. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh orang Samaria ini. Dia tidak satu agama, tidak satu budaya, tidak satu suku. Tetapi baginya sesamaku manusia adalah semua orang yang memerlukan pertolonganku, yang memerlukan kasih Allah. Bapak Ibu, peluangnya banyak sekali Bapak Ibu. Peluang untuk kita, bagaimana kita menerapkan kasih kepada sesama itu, waduh sangat terbuka luas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-34,
Kita bisa lihat ini yang terakhir ya. Ayat 34 coba kita baca. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini nilai pengorbanan dari orang Samaria ini Bapak Ibu. Banyak hal yang dia korbankan. Dia korbankan waktu. Mungkin harusnya saat itu dia buru-buru ada proyek besar Bapak Ibu. Gara-gara hanya mau menolong ini proyek itu hilang. Saya ketemu orang Kristen yang gara-gara proyek dia nggak mau ke gereja. Aduh ini kalau lewat nanti proyeknya hilang gitu ya. Tapi sekarang katanya bisa kok Pak ya, kalau nggak ikut jam 10 ada ibadah sore gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah Bapak ya. Tapi kita lihat di sini nilai pengorbanan dari orang Samaria ini. Waktunya, mungkin bisnisnya. Lalu bukan hanya itu, tenaganya, uangnya dia korbankan. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu. Dikatakan di sini orang sakit ini dinaikkan di atas keledainya. Mungkin nggak bisa naik berdua ya. Ya, tidak naik. Kalau kita lihat di ilustrasi gambar, itu orang Samaria itu berjalan kaki menuntun keledainya. Orang yang sakit itu yang dia taruh di atas kendaraannya. Ya mungkin zaman dulu kan keledai itu kan sebagai alat transportasi kan. Mungkin kalau sekarang misalnya contohnya mobil atau motor, orangnya yang dinaikin, misalnya motornya hanya bisa satu, orangnya yang dinaikin, dia dorong dia jalan. Itu nilai pengorbanannya besar nggak Bapak Ibu? Wah besar sekali. Dia rela untuk menanggalkan haknya, mengorbankan apa yang dia punya sebagai bentuk kasih dia kepada sesama. Ini nilai pengorbanan yang begitu besar. Makanya Yesus bilang kepada ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah seperti apa yang telah dilakukan oleh orang Samaria itu. Mari Bapak Ibu, wujud daripada kita mengasihi bangsa kita, kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Kita mengasihi pemerintah kita, sekalipun bagaimana keadaan pemerintah kita. Alkitab hanya bilang begini, hormatilah pemerintah karena mereka adalah wakil Allah dan berdoalah bagi mereka. Lalu yang kedua, kita mengasihi alam Indonesia ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita mengasihi orang-orang yang ada di bangsa ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.